Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Riani dalam pelajaran prakarya kelas 7. Semoga anak-anakku dalam kondisi sehat dan selalu menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas pengertian kerajinan, fungsi kerajinan, dan juga jenis serat. Hari ini kita akan mempelajari kelanjutan materi yaitu yang jenis kain, kemudian yang berikutnya juga karakteristik dari serat dan kain. Silakan dipersiapkan dulu pulpen, buku tulis, buku catatan prakarya, buku paket, dan buku pendamping. Sambil menunggu menyiapkan, hari ini kita akan mempelajari masih dari bahan serat ya, jenis kain dan karakteristik kain. Ini merupakan daring yang ketiga ya, kerajinan dari bahan serat dan kain. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi jenis kain, siswa mampu menjelaskan karakteristik jenis serat dan kain, siswa mempunyai sikap disiplin dan tertib dalam mengikuti pembelajaran daring, walaupun di rumah juga harus tertib ya. Kita mulai dari jenis kain. Yang pertama dari tumbuhan, dari tumbuhan yang berasal dari kapas. Sudah tahu ya, kapas, sudah pernah dengar kapas ya. Tumbuhan kapas, seperti apa itu ya. Nah, kapas ini juga sebagai bahan untuk membuat kain ya. Dari jenis tumbuhan berasal dari kapas, kainnya katun ya. Kainnya katun. Contoh lainnya yang dari tumbuhan, contoh kain yaitu blaco, mori, drill, tetra, berkolin, poplin. Kemudian dari rami atau bahannya berasal dari serat rami. Nah, nama kainnya apa? Nama kainnya goni ya. Goni. Seperti apa goni itu? Nah, bisa nanti selain dari buku paket ya, kalau di buku paket tidak ada silahkan browsing nanti goni itu seperti apa. Itu bentuknya tebal, warnanya coklat ya, tebal, coklat, kaku ya. Berikutnya nanas ya, serat dari nanas itu dari jenis daunnya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari jenis serat. Nah, nanas itu nanti yang digunakan dari daun ya, serat daun nanas ya. Dikenal dengan kainnya pinatek ya. Ini juga jika di buku paket tidak ada bisa browsing pinatek itu seperti apa ya. Nansuk. Nah, jenis kain ini nanti silakan dibuka juga itu halaman 8 ya. Buku pendamping halaman 5 ya. Buku paket prakarya halaman 8 sampai 12 silahkan dilihat dan dibaca lebih lengkapnya ya. Yang kedua dari binatang. Dari binatang. Selain dari tumbuhan, yang kedua dari binatang ya. Contohnya apa? Binatang yang bisa digunakan sebagai bahan kain. Contohnya domba. Nah, yang diambil apa? Bulunya ya, bulu domba. Kemudian nama kainnya apa? Dari domba. Dari domba namanya apa? Kainnya. Ada yang tahu ya? Dari domba kain apa? Disebut kain apa? Kain wol. Kain wol. Kain wol. Pernah dengar ya? Kain wol. Nah, teksturnya tebal, ya, menghangatkan ya. Kemudian
dari hewan berikutnya, contoh lainnya apa? Ulat sutra. Ulat sutra. Sudah tahu ulat sutra? Sudah. Yang dipakai itu kepompongnya, kepompong ulat sutra. Nama kainnya apa? Nama kainnya apa kalau dari kepompong ulat sutra? Ada yang tahu? Ya, betul. Ulat sutra itu nama yang dipakai kepompong ulat sutra, nama kainnya kain sutra. Berikutnya dari jenis kain yaitu dari sintetis. Sintetis. Tentu saja bukan dari tumbuhan, bukan dari hewan. Sintetis buatan manusia. Ya. Nah, contohnya sintetis ini nanti dibagi dua ya. Sintetis, semi sintetis. Kainnya namanya apa? Contohnya kain nilon, dakron. Nah, ini serba on ya. Terakhir orlon ya. Tapi bukan oon ya. Itu bukan jenis kain ya. Di sintetis kain nilon, dakron, orlon, dan contoh lainnya kalian bisa cari sendiri ya, dan di buku paket dibaca. Nah, berikutnya yang semi sintetis ya, kain contohnya tetron, kain fikura, ya, kain rayon. Silahkan sambil dilengkapi ya catatannya ya, sambil ditulis ya, tidak hanya melihat tapi ditulis. Kita lanjutkan karakteristik serat dan kain. Karakteristik serat dan kain dari tumbuhan ya, dari tumbuhan. Karakteristiknya mudah kusut ya, mudah terbakar. Bahan terasa dingin, rentan jamur, ya, gampang jamur, ya, berjamur, sedikit kaku, ya, yang terakhir menyerap keringat, ya, atau menyerap air, ya. Kemudian dari hewan, ya, karakteristiknya tidak mudah kusut, ya, tekstur lembut, permukaan berkilau, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur. Kita lanjutkan yang sintetis. Sambil ditulis ya, sambil ditulis di buku catatan kalian. Yang sintetis jika dipakai terasa panas, ya, tidak menyerap keringat, tidak tahan suhu tinggi, tidak mudah kusut. Nah, ini kelebihannya, tidak mudah kusut. Jika kalian menggunakan pakaian dari sintetis, mungkin setrikaannya awet ya, tidak mudah kusut. Kemudian kita lanjutkan semi sintetis. Sedikit panas, tidak mudah kusut, mudah terbakar ya. Nah, ini karakteristik ini silahkan di halaman 12 ya, bagian atas ya, silahkan dilengkapi sambil menulis ini. Kemudian buku pendamping halaman 5 dan 6 ya, buku pendamping. Ya. Nah, sambil menunggu ya, mungkin ada yang belum selesai mencatatnya, silahkan dilengkapi. Karakteristik serat dan kain ya, dari tumbuhan, karakteristiknya bagaimana dari hewan, dari sintetis dan juga semi sintetis. Karakteristiknya silakan ditulis yang lengkap. Ini ada di halaman 12 bagian atas untuk buku paket. Ya, buku pendamping halaman 5 sampai 6. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ini seperti apa serat atau kain tadi? Silahkan dilihat gambar ini ya, biar tahu, biar mengenal ya. Nah, ini yang dinamakan kapas ya.
kapas, ini ya, kapas, kemudian serat nilon ya. Serat nilon, ini serat rami. Nah, ini sudah dibentuk kain ya dari tumbuhan. Ini termasuk jenis kain dari tumbuhan, kain drill. Kain drill. Nah, ini bulu domba. Bulu domba. Ini kepompong ulat sutra. Nah, seperti kepompong yang ada di daun pisang itu ya, tapi berbeda ya. Ini kepompong ulat sutra dan digunakan sebagai bahan membuat kain apa tadi? Kainnya namanya apa? Ya, kain sutra. Ya. Lihat gambar berikutnya. Nah, ini masih serat alam dari hewan ya, dari hewan. Ini sudah dibuat kain dari ulat sutra tadi namanya apa? Kain sutra. Ini seperti ini. Kalau yang belum tahu kain sutra yang mahal itu seperti apa, kainnya seperti ini ya. Dilihat di gambar ini. Yang berikutnya domba ya. Domba, kalian kalau bahasa Jawanya menyebutnya apa? Domba itu. Nah, mungkin mudahnya wedhus gembel itu ya. Nah, ini domba. Kemudian, nah ini nama kainnya tadi apa? Dari bulu domba, kain wool ya, kain wool. Nah, ini sudah dibuat pakaian, jadi tebal, menghangatkan nanti ya. Kainnya tebal, dipakai menghangatkan. Nah, silakan dilihat ini domba ya, yang ini seperti wedhus gembel itu ya. Kemudian ini alpaka ya, alpaka. Silakan dilihat bedanya ya, hampir mirip ya, hampir sama, semuanya diambil bulunya ya. Nah, ini bulu domba. Nah, berikut ini yang bulu alpaka. Ya. Tahu bedanya ya? Ya, semua diambil bulunya dan merupakan jenis dari hewan ya. Dari hewan. Nah, untuk hari ini sudah selesai ya. Sudah selesai dari hari ini. Selamat dan semangat belajar di rumah ya. Selalu dibaca buku catatan yang sudah kamu catat hari ini dan sebelumnya, dan buku paketnya juga buku pendamping ya. Untuk minggu depan silakan dipelajari catatan yang sebelumnya, sudah 2 hari ini ya, 2 pertemuan. Minggu depan untuk persiapan menjawab kuis ya, silahkan dibaca, silahkan nanti dipelajari dengan baik, sungguh-sungguh agar kalian bisa menjawab kuis yang akan saya berikan ya. Salam kreatif, salam inovatif, Neksas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.